Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak 1D yang solihah dahsyat. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ketiga. Kita akan belajar tentang cara menggunakan buku dan merawat buku. 2, mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda. 3, mengidentifikasi jenis-jenis bacaan. 4, menceritakan bacaan kesukaan masing-masing keluarga. Kita awali pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar di bawah ini. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Tahukah kalian apa itu buku? Coba kalian lengkapi kalimat berikut sesuai isi cerita di atas. Hai, namaku buku. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Kalau yang perlahan-lahan berarti apa? Bukalah aku dengan perlahan. Kalau membuka buku perlahan saja ya, tidak usah terlalu kenceng nanti sobek. Letakkan aku di rak atau lemari. Anak-anak, buku sangatlah penting sehingga harus kita rawat dengan baik agar tidak mudah rusak. Cara menggunakan buku: mengambil buku dari bagian tengahnya agar tidak mudah robek. Saat membuka buku, pastikan tangan dalam keadaan bersih dan kering. Tahu tangan tidak basah. Membaca buku dari kiri ke kanan. Buka halaman buku dengan perlahan. Kalau ini buku Indonesia ya, kalau buku berbahasa Arab atau Al-Quran kita membacanya dari kanan ke kiri, membukanya kebalik. Perhatikan posisi tubuh yang benar saat membaca. Beri pembatas buku untuk menandai halaman yang dibaca. Pilihlah buku-buku yang bermanfaat untukmu. Cara merawat buku: buku disampul dengan plastik. Simpan buku di tempat yang tidak lembab. Letakkan buku dengan posisi miring, bukan ditumpuk. Kelompokkan buku sesuai jenisnya agar mudah mencarinya. Buku sering dibersihkan dari debu. Taruhlah kapur barus untuk menghindari rayap atau gunakan penyerap kelembapan bila perlu. Mulai hari ini gunakan buku dan rawatlah buku kalian dengan benar ya. Anak-anak, buku adalah sumber ilmu. Jika ingin cerdas, kita harus sering membaca buku. Membaca secara benar dan teratur menambah pengetahuan kita. Sekarang kita masuk ke matematika. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk kita cermati berbagai gambar berikut. Ini masih ada beberapa gambar yang tertutup. Ini setelah kancil gambarnya buaya. Setelah kancil berarti kira-kira apa? Buaya. Oh ini. Gambar-gambar tersebut disusun sesuai dengan polanya ya. Kancil, buaya, kancil, buaya. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Pola bisa berdasarkan atas jenis binatang. Ini kancil, ini buaya. Ukuran besar kecilnya, ini besar, ini kecil. Warnanya, ini ada hijau, ada yang merah. Ini coba kalau jenis binatang, kancil, buaya, kancil, buaya. Setelah buaya apa itu tadi? Kancil. Setelah kancil, buaya. Berdasarkan ukurannya, besar, kecil, besar, kecil, besar lagi, kecil lagi. Berdasarkan warnanya, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai polanya. Ini ya. Ini tadi apel hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Berarti ini
hijau. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Buaya kancil, buaya kancil, buaya kancil. Terus buaya. Hijau merah, hijau merah, hijau. Merah, hijau, merah. Besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Ini adalah pola. Bacaan kegemaran keluarga. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang kamu sukai? Kamu suka yang mana? Yuk, buku cerita, majalah. Tahu majalah ya? Ini ada kalau di perpustakaan kita ada Mentari, ada Bubu. Boleh nanti waktu istirahat kalian ke perpustakaan tapi tidak main. Soalnya kemarin Bu Rofi dapat laporan dari Bu Puji. Anak satu dia rajin ke perpustakaan tapi ternyata di sana main ular tangga. Kalau ke perpustakaan yaitu membaca, ada majalah, ada buku cerita, ada buku pelajaran. Dengan membaca pengetahuanmu akan luas. Apakah kamu dan keluargamu juga senang membaca? Bacaan apa saja yang biasa dibaca keluargamu? Coba kalian sebutkan nama-nama bacaan di bawah ini. Ini namanya apa? Koran. Kalau yang ini ada seperti legenda, seperti orang zaman dulu. Ada, tapi ini ada Edo, berarti apa ini? Buku cerita. Kalau yang ini majalah. Wah, ini yang perhitungan, hitung-hitung, berarti buku pelajaran. Kalau yang ini komik. Tahu komik ya, yaitu buku yang banyak gambarnya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang macam-macam bacaan keluarga. Sekarang susunlah huruf-huruf di bawah ini sesuai gambar di samping. Ini tadi namanya apa? Komik. Mikok jadi komik. Kalau ini ranok. Ini tadi koran. Kalau yang ini halajam. Ini tinggal dibalik ya. Majalah. Kalau yang ini tadi apa? Buku cerita. Bacaan kesukaan keluarga Udin. Udin dan keluarganya suka membaca. Mereka punya kesukaan membaca dengan buku yang berbeda-beda. Ayah Udin suka membaca koran. Ini Ayah Udin suka membaca koran. Ibu Udin suka membaca majalah. Ini ibu suka membaca majalah. Kakak Udin suka membaca buku cerita. Ini kakaknya Udin suka membaca buku cerita. Mana kakaknya? Udin suka membaca buku pelajaran. Ini Udin suka membaca pelajaran. Dan adik suka membaca komik. Ini adiknya suka membaca komik. Mereka senang membaca bersama-sama bersama keluarga setiap hari Minggu. Meskipun memiliki kesenangan membaca yang berbeda, mereka saling menghargai. Pasangkanlah anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya sesuai bacaan di atas. Ini yang pertama buku pelajaran. Tadi siapa yang suka membaca ini? Udin. Kalau yang ini majalah, siapa tadi yang suka baca majalah? Ibu. Kalau yang ini tadi komik, siapa tadi yang suka komik? Adik. Terus ini buku cerita, yang suka membacanya adalah kakak. Nah, anak-anak, tadi Udin sudah menceritakan saat membaca bersama keluarga. Nah, tugas hari ini adalah tuliskan bacaan kesukaan keluargamu. Tulis yang rapi ya, besok kita koreksi bersama. Contohnya, umpama Ken suka baca komik, umpama mama, papa, adik, kakak. Bu Rofi, aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Berarti yang ditulis hanya kesukaan mama, papa, sama kamu. Kamu berarti ditulis saya ya, saya suka membaca apa. Ini keluarga inti, jadi yang kakek, nenek, om, tante, pak de, bude tidak usah ditulis. Keluarga inti itu adalah ayah, ibu, dan anak.
Silahkan nanti kalian tanya